Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering ada seloroh dari seseorang atau orang terhadap orang lain. Ngapain jadi orang sombong-sombong, merasa diri hebat dan sebagainya. Akhirnya kan kita juga ada di tempat ruangan sempitnya satu kali dua. Itu maksudnya kalau mati, rumah besar, pekarangan besar, harta banyak dan sebagainya, makannya luar biasa enak-enaknya, tapi ya siapapun pada akhirnya ya satu kali dua ukuran untuk fisik atau jenazahnya, ya dari debu kembali menjadi debu. Jadi kalau kita mengatakan hal itu, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mestinya dibangga-banggakan berkenan diri kita, sebab pada dasarnya manusia itu serba dalam keterbatasan. Memang diberi anugerah kecerdasan, skill, kemampuan, bakat, talenta, dan berbagai macam potensi yang dimiliki. Tetapi berapa umur manusia itu dengan potensi, kapasitas, kedudukan, posisi yang dimiliki, ya semuanya serba dalam keterbatasan. Nah, hal itu mengingatkan kita sesungguhnya asal muasal kita itu dari debu dan pada akhirnya kembali ke dalam menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah. Sebab pada waktu jenazah dimasukkan dalam tanah, akhirnya akan menyatu dengan tanah dan kembali menjadi tanah. Nah, menyatakan hal itu, Rasul Paulus memberikan penegasan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di dalam khotbahnya kepada orang-orang Efesus, Paulus juga pernah memberikan penegasan, di dalam Dia, di dalam Kristus, kita ini hidup, kita ini bergerak, kita ini ada. Pada dasarnya tanpa Allah, tanpa Kristus, kita ini tidak ada nilainya. Di dalam Yohanes pasal 15 katakan, di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kualitas mutu hidup kita di luar Kristus punya tidak ada arti dan nilainya. Akhirnya seperti ranting yang terlepas dari pohonnya atau dari pokoknya akan menjadi kering, dibakar dan diinjak orang. Jadi tidak ada artinya sama sekali. Nah, melihat dan memperhatikan hal itu, maka Paulus mengingatkan akan kita semua, kalau kita ini kuat, kalau kita itu mampu, kalau kita ini sanggup, semua itu dari padanya. Tubuh fisik ini dari tanah liat dan kembali akan menjadi tanah liat. Karena itu Paulus menegaskan kekuatan yang melimpah-limpah yang ada di dalam diri kita asalnya dari Allah, berasal dari Allah. Tetapi kalaupun ada orang yang mengandalkan kekuatannya karena sudah olah fisik demikian rupa, mengandalkan kecerdasannya karena sudah menuntut ilmu dan belajar dari berbagai tempat, kalaupun sudah mempunyai berbagai macam skill keahlian karena dia berlatih tentang hal-hal beberapa hal, skill dan kemampuan, keterampilan, tetapi betapapun hebatnya seseorang tanpa Allah, di luar Allah, ia atau mereka serba dalam keterbatasan. Maka Paulus mengatakan bahwa harta yang kami punyai di dalam bejana tanah liat ini bukan berasal dari diri kami, tetapi berasal dari Allah. Kekuatan yang melimpah-limpah itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu, jangan pernah hidup mengandalkan diri karena kamu punya kekuasaan, karena kamu punya kekayaan, karena kamu punya posisi, karena kamu punya kedudukan, karena kamu punya titel. Sia-sia mengandalkan diri sendiri, sebab kita bagaimanapun hebatnya serba dalam keterbatasan. Kalau orang mengatakan, oh kapasitasnya sangat luar biasa, hebat dan sungguh luar biasa, tapi bagaimanapun pada saatnya manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Kesempatan hidup dalam dunia hanya satu kali saja, dan itu berbatas waktu. Karena itu kita harus menyadari dan memahami bahwa kekuatan pada kita yang berlimpah-limpah dan tiada batasnya itu sumbernya dari Allah. Hal ini membuat kita sadar bahwa kita mestinya dalam hidup ini tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Allah yang di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Dan dikatakan oleh Paulus, di dalam Dia
segala perkara dapat aku tanggung. Persoalan bisa datang silih berganti, kesulitan bisa datang silih berganti dengan berbagai macam dinamikanya. Tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan menjadi putus asa. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, kekuatan itu bersumber dari Allah yang dikatakan dianugerahkan kepada kita dalam Kristus, maka segala perkara akan dapat kita tangguh di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin.